Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan menanyai atau mewawancarai salah satu santri putra Pondok Pesantren Hidayatul Fudala Wali Songo, yang mana nanti berkenaan dengan apa sih kegiatannya selama bulan Ramadan ini ketika berada di Pondok Pesantren. Boleh dulu kita perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Muzafar, biasa dipanggil Nabil. Nabil kelas berapa? Kelas 11 SMK. Kelas 11 SMK. Coba saya boleh bertanya sedikit tentang apa saja sih kegiatan selama bulan Ramadan ini, boleh? Boleh. Coba kita tanya mulai dari malam pemirsa. Jadi mulai dari mungkin dari habis jam 12 lah. Kira-kira kalau malam itu bangunnya jam berapa? Biasanya jam setengah 3 atau jam 3. Jam setengah 3. Itu ketika bangun itu ngapain biasanya? Biasanya deres dulu sekalian tunggu catering buka sahur. Oh, deres dulu. Di samping deres ada enggak kegiatan lain sambil menunggu sahur? Biasanya selain deres, sholat tahajud, sholat sunnah. Terus ketika sudah deres, ada juga sholat tahajud. Nanti ketika sekitar pukul berapa kira-kira sahurnya kalau di pondok? Di pondok sahurnya sekitar buka cateringnya sekitar jam 3. Jam 3. Itu ngambil sendiri atau diambilkan? Ambil sendiri di tempat catering. Oh, ambil sendiri. Kira-kira berapa lama itu anak-anak biasanya teman-teman sahur? Biasanya mungkin sekitar sejam atau sekitar sejam setengah. Oh, berarti selesainya itu sekitar jam 4-an mungkin. Iya. Nah, kemudian setelah sahur itu kan ada jeda waktu itu untuk menuju sholat subuh. Kira-kira apa sih Bil kegiatan di pondok kira-kira anak-anak? Setelah sahur ada yang mandi, ada yang setelah mandi deres lagi, sholat sunnah lagi. Setelah sholat sunnah sekalian menuju sholat subuh. Kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh ngapain lagi? Habis jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh deres lagi. Ada yang siap-siap untuk sekolah. Oh, luar biasa. Berarti jadi inilah salah satu kegiatan ketika di bulan Ramadan, Bil ya? Iya. Terutamanya ketika malam sampai subuh. Nah, kemudian kan sudah selesai nih ngaji subuh, deres setelah sholat subuh. Itu kan masuk pagi nanti. Iya. Itu kira-kira apa lagi kegiatannya? Setelah itu ada yang berangkat sekolah, ada yang ngaji lagi, ada kegiatan mengaji lagi, ngaji kitab kuning. Kalau yang sekolah itu yang gimana yang sekolah itu? Yang SMP atau yang SMK? Yang SMP. Yang SMK mengaji. Oh, karena mungkin libur ya? Iya. Karena yang kelas 3-nya ujian. Kelas 3 ujian. Jadi kalau sekolah itu anak-anak pulangnya jam berapa kalau sekolah? Sekitar jam setengah 12 atau jam 12. Oh, jadi kalau bulan puasa itu pulangnya setengah 12. Kalau teman-teman yang ngaji, contoh yang nggak sekolah tadi, yang di pondok itu kan ngaji katanya tadi. Ya. Itu mulai ngaji jam berapa, Bil? Jam 9. Jam 9. Jam 9. Ngaji apa itu? Ngaji kitab Fathul Qorib. Oh, sampai jam berapa biasanya? Biasanya sampai jam 10. Jam 10. Berarti selesainya sekitar 1 jam. Iya. Nah, habis itu apalagi kegiatannya? Setelah mengaji istirahat. Ada yang mencuci, ada yang mandi, ada yang istirahat di asrama. Tidur. Nah, sampai kapan itu tidur dan nyucinya itu waktu kosong itu sampai kapan? Sampai mau zuhur. Kemudian zuhur, sholat zuhur. Iya. Berjamaah. Habis sholat zuhur? Habis sholat zuhur kita ada kegiatan ngaji kitab kuning lagi. Kitab kuning itu mulai jam berapa kira-kira? Mulai dari setelah sholat zuhur sampai jam 2 biasanya. Sampai jam 3.
sampai jam 3. Berapa kitab biasanya kalau habis zuhur itu? Habis zuhur itu ada 2 kitab, jadi satu kitabnya itu sejam. Oh, jadi setiap satu kitab itu 1 jam 1 jam. Ya, Jadi ngaji kilatan lah ya. ya, Habis itu berarti selesainya mendekati waktu asar. ya. Kemudian sholat asar kemudian. Sholat asar. Asar. Habis sholat asar, Habis sholat asar ngaji kitab lagi. ngaji kitab lagi. Luar biasa. Pemirsa, ini yang bagi orang tua yang belum tahu kegiatan anaknya berada di pondok pesantren ketika Ramadan ya seperti ini Bil ya. Iya. Full. Cuma fullnya dalam hal yang bermanfaat, ngaji. Itu habis asar berarti ngaji lagi. Sampai kapan Bil? Ngajinya itu sampai jam 5. Jam 5. Iya. Berapa kitab? 2. 2 kitab, luar biasa. Nah, berarti jam 5-nya selesai. Iya. Nah, itu kan ada waktu sampai berbuka puasa. Itu biasanya diisi apa? Kalau di pondok? Biasanya ada yang ngetring, ada yang mandi dulu baru mengetring, atau kebalikannya. Berarti persiapan untuk berbuka puasa lah Bil ya. Iya. Ada yang mandi, ada yang mungkin ngobrol-ngobrol, ada yang beli-beli makanan mungkin Iya. persiapan buka. Kemudian berbuka puasa kemudian. Ya, berbuka puasa. Ada yang berbuka puasa itu berbukanya di masjid. Jadi minum air putih dan melakukan sunnah makan kurma dulu. Jadi kita sholat berjamaah dulu, mementingkan sholat jamaah. Oh, berarti cuma sekedar membatalkan saja Bil ya. Ya, Dengan kurma dan juga air putih. Ya. Kemudian langsung jamaah yang langsung dipimpin Abah biasanya. Ya. Nah, habis itu selesai jamaah, apalagi kegiatannya? Setelah sholat jamaah itu kita baru makan, pulang ke asrama kita makan dulu. Oh, terus ngambil cateringnya tadi kapan? Ambil cateringnya tadi setelah mandi tadi. Oh, Sore tadi. berarti selesai Iya. ngaji. Berarti kalau bulan puasa itu cateringnya berapa kali? 2 kali. Kapan waktunya? Jam 3 mau sahur dan sekitar jam 5 mau ke jam 6 itu baru buka catering mau berbuka. Berarti habis sholat maghrib kemudian makan nasi catering yang ngambil tadi. Ya. Nah, habis itu sampai mau sholat isya apa kegiatannya selain makan atau ngobrol-ngobrol bareng teman? Siap, mungkin ada yang deres juga, ada yang deres lagi. Ada yang deres, ada yang baca-baca kitab. Setelah itu sampai menunggu waktunya isya. Sholat taraweh. Oh, berarti sholat isya dulu kemudian sholat Taraweh. tarawih. Habis sholat tarawih, apa lagi Bil kegiatannya? Ada enggak kira-kira? Kan sholat tarawih itu mungkin sekitar kalau di pondok selesainya jam 9 mungkin ya. Iya. Itu habis tarawih itu apa lagi sih kegiatannya kalau di bulan Ramadan? Ngaji kitab lagi. Ngaji lagi kitab. Lagi. Masya Allah. Sampai jam berapa biasanya? Biasanya kalau nggak jam 10 biasanya jam 11. Selesainya? Iya. Luar biasa. Apa namanya teman-teman semua. Jadi berarti habis isya tarawih, habis tarawih ngaji kilatan lagi. Iya. Sampai jam 10 sampai jam 11. Nah, habis itu Bil, ada lagi enggak kira-kira? Itu padahal sudah dari subuh, mulai dari jam 2:30 sudah dibangunin sahur sampai jam 11 malam itu full kegiatan yang mana kegiatan tersebut bermanfaat seperti ngaji. Kemudian dari jam 11 atau jam 10 apalagi kegiatannya setelah itu? Kita ada yang deres lagi. Deres lagi. Masya Allah. Tapi kegiatan selain deres ada enggak selain itu? Ada yang istirahat juga di rumah, ada yang ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau tidur jam berapa anak-anak? Biasanya ada yang sekitar jam 12 atau jam 11 tidur, tapi ada yang sampai tidak deres. Ada yang sampai tidak tidur. Sampai subuh itu? Iya, sahur? sampai sahur. Banyak deresnya. Berarti itu waktu terakhir untuk istirahat sampai sahur ya Bil ya? Iya. Oh, berarti kegiatannya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ya begitulah para pemirsa dan wali santri yang ingin penasaran dengan kegiatan anak-anaknya ketika bulan Ramadan di Pondok Pesantren Hidayatul Fudola, ya seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Nabil tadi. Luar biasa, berarti kuat-kuat ya. Iya.
ada ndak suka dan dukanya itu ketika melewati hari-hari yang begitu full dengan kegiatan? Sukanya di mana sukanya? Sukanya ya banyak temennya itu, kadang seru-seruan, dress bareng, semua ngaji bareng. Kalau dukanya, sedihnya, kira-kira dengan padatnya kegiatannya apalah sedihnya? Ada ndak? Kadang ya gitulah, kadang ya ada yang kadang masih kangen sama orang tua di rumah, tapi tetap kuat. Ada yang ngantuk juga ketika Ada yang ngaji, ngantuk. mungkin ketika Iya, ada yang jamaah. ngantuk juga pas waktu ngaji. Kira-kira apa sih Bil yang ingin disampaikan kepada orang tua yang kangen sama anaknya di pondok pesantren? Ada ndak yang ingin disampaikan mungkin kepada orang tua agar anaknya itu lebih semangat di pondok? Ya, jangan lupa mendoakan anaknya, jangan sampai kangen, karena kalau kangen itu malah sulit untuk melepaskan anaknya, jadi kayak susah. Berarti orang tuanya tidak boleh kangen Bil. Ya boleh kangen, tapi jangan Jangan disuruh pulang ya. jangan disuruh pulang. Saya tetap di pondok Tetap pesantren. di pondok. Jadi jangan mungkin ada kan hari Jumat atau kan waktu libur, jangan disuruh pulang. Jadi tetap di pondok aja, nggak usah tiap hari Jumat pulang, tiap bulan sebulan sekali pulang. Kalau bisa kan setahun sekali, atau minimal kan dua kali setahun pulang itu setiap liburan. Berarti Nabil sendiri seperti itu biasanya. Luar biasa. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua, apa namanya, bahwasanya di pondok itu seru atau gimana kira-kira selama bulan Ramadan? Sangat menyenangkan sekali, sangat seru sekali. Baiklah teman-teman dan wali santri penonton Pondok Pesantren Hidayatul Fudala, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bil ya. Iya. Apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.